syakibin illa kataballahu anhu hasanatan wa huttat anhu khati'atan. Apabila orang beriman, jangankan sudah tua, yang penting dia sudah balik 16 tahun, apalagi yang sudah tua, diuji Allah sakit, itu temperatur sabarnya kalau sudah tua luar biasa. Dia berikhtiar, dia berdoa, tadi diikhtiarkan oleh anak-anaknya, menantunya luar biasa. Lalu dia sikapi sakit itu dengan sabar. 3 tahun lagi, jangankan 3 tahun. Karena ada seorang sahabat yang mencela sakit panas. Rasulullah mengatakan, sa'atun minal humma yukaffir zunubuka sanatan. Sesaat saja kita diuji Allah dengan demam, asal ikhlas dan sabar dan tetap berobat, itu bisa menggugurkan dosa 1 tahun. Nah ini sakit 3 tahun baik-baik. Maka saya yakin almarhum bersih dosanya. Kemudian yang kedua, indikator bahwa insya Allah dia mulia di alam barzah sana. Tadi ya, kan sebenarnya orang meninggal itu tidak tidak meninggal sebetulnya, tidak mati, hanya pindah alam saja. Hanya pindah alam saja Bapak sekalian sekalian. Jadi sekarang almarhum itu pindah ke alam barzah, simbolnya alam kubur, tapi dia hidup. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan seorang mayit itu diizinkan kalau malam Jumat itu untuk menemui keluarganya. Kalau keluarganya akur, mereka beribadah, mereka akan pulang ke alam barzah menemui teman-temannya di sana bersama ruh. Mereka akan bergembira, bahagia luar biasa, mengabarkan keluarganya rajin ibadah dan taat serta akur, abang adik dan sebagainya. Nah jadi jamaah yang saya muliakan, melihat tadi yang sampaikan Bang Malik, bahwa jangankan anak kandungnya, menantunya saja seperti itu. Maka saya insya Allah menyimpulkan bahwa tiap hari insya Allah almarhum yang masih hidup di alam barzah sana terus transfer yang namanya doa-doa dari anak dan menantunya soleh. Jika mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalih yad'u lahu. Kalau ada anak cucu Nabi Adam wafat, putus amalnya, dalam arti secara fisik dia tidak bisa beribadah lagi, tapi ada 3 hal yang terus Allah transferkan walaupun dia tidak bisa secara fisik beribadah. Apa itu? Sedekah jariah semasa hidupnya. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang dia ajarkan kepada orang lain bermanfaat ilmunya itu. Dan yang ketiga, awaladun sholih yad'ulah, adalah doa anak-anak yang soleh. Sekaligus saya pesan betul, mohon maaf kepada putra putri yang 4 tadi, sebisa mungkin ya, selama masih sadar, setidaknya setiap kali sholat kirimkan doa untuk orang tua kita. Bisa dengan surat Al-Fatihah, bisa dengan Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jika itu dilakukan, insya Allah orang tua kita yang di alam barzah tersenyum bahagia dan Allah akan ampuni dosa-dosa orang tua kita. Insya Allah. Silakan baca. Yang ketiga, indikator beliau tadi husnul khotimah. Tadi Pak Malik cerita, ternyata beliau itu orang yang aktif. Hadirin yang saya muliakan, memang kata Ibnu Taimiyah, arti ibadah itu adalah sebagaimana beliau sampaikan, kullu setiap ma apa saja yuhibbullah yang Allah sukai, wa yardahu dan Allah ridhai, minal aqwal baik berupa ucapan, wal af'al perbuatan, ya, az-zahiratiyah terlihat, wal batin nanti walaupun yang tersembunyi, li'ibtigo wajh Allah, yang kesemuanya diniatkan untuk Allah. Jadi kalau begitu pengertiannya, ibadah itu sangat luas. Apa itu? Seluruh rangkaian aktivitas orang beriman, dari mulai bangun tidur sampai nanti tertidur kembali, itu ibadah.
Tapi para ulama membagi ibadah menjadi dua. Yang pertama ada namanya ibadah makhluk. Ibadah makhluk itu ibadah yang dikerjakan dan dicontohkan oleh Nabi, sholat, zakat, puasa dan sebagainya. Tapi ada yang namanya ibadah ghairu makhluk. Apa itu ibadah ghairu makhluk? Orang sering menyebutnya dengan istilah ibadah sosial. Tadi Bang Malik cerita bila orang aktif dalam kehidupan sosial, maka ada satu hadis yang mengindikasikan bahwa almarhum itu adalah husnul khotimah. Apa itu? Ma'afihi fi hajatihi ahabbu ilayya min a'taqiba hadam masjid saqaw. Itu kata Nabi begitu. Ini maka saya bilang tadi almarhum husnul khotimah. Ini alasan yang ketiga, bahwa orang yang aktif dalam ibadah sosial, ngurusi masjid kah, ngurusi RT kah, ngurusi lingkungan lah, peduli dengan kehidupan dan permasalahan umat Islam, itu kata Nabi lebih Nabi sukai dibandingkan beliau beriktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Apalagi membantu orang yang dalam kesulitan, yang kemiskinan dan sebagainya. Ini disebut dengan ibadah sosial. Maka saya yakin usia 74 tadi, kalau digambarkan sekilas dari beliau orang yang aktif, saya yakin ibadah sosial beliau sudah begitu banyak adanya. Maka kesimpulannya, insya Allah Pak Malik dan putra-putrinya almarhum husnul almarhum. Terakhir, nah sekarang buat kita nih yang masih hidup, nah kita kan masih hidup nih. Kalau Ratu Elizabeth sudah meninggal pahamannya. Kita yang masih hidup nih. Nah, menurut saya ada 4 nasihat buat kita yang masih hidup. Ya. Apa nasihatnya itu? Orang Arab menyebut begini. An-nadamah fi khalqi. Penyesalan itu biasanya adanya belakangan. Bahkan orang Sunda bilang kalau nasi udah jadi bubur jangan jadiin nasi lagi, tinggal jadiin bubur, cari bubur. Maksudnya apa ya? Orang kadang-kadang nyeselnya itu memang di belakang. Termasuk ada 4 golongan manusia yang bakal menyesal. Mudah-mudahan dia termasuk kita dan semua yang ada hari malam ini. 1, ada orang yang menyesal telah keluar dari Islam. Digambarkan dengan jelas di dalam surat Al-Furqan ayat 27. Yauma ya'addu az-zalimu ala yadayhi yaqul ya laitani ittakhadtu ma'a rasul sabila. Ini ayat asbabun nuzulnya adalah berkaitan dengan seorang laki-laki bernama Abu Mu'id. Abu Mu'id, bapak-bapak ibu, tadinya masuk Islam dan dia teman dekatnya Umayyah bin Khalaf, tokoh kafir Quraisy yang sangat disegani karena dia kaya, hebat, kayak Abu Jahal. Nah, Abu Mu'id masuk Islam, bahkan sudah ngaji dengan Rasulullah. Ketika Umayyah bin Khalaf pulang dari Syam, tahu temannya masuk Islam, ngambeknya nggak ketulungan, sewotnya bukan main. Ditarik itu yang namanya Abu Mu'id, dan kemudian ditanya, lu betul masuk Islam ya? Lu ikut agama Muhammad betul kan? Dia geget ketakutan. Lalu dia bilang apa? Enggak bang, saya akan masuk, cuman pura-pura doang. Gue pengen yakin kalau lu nggak ada apa-apanya dengan Nabi Muhammad. Caranya bagaimana bang? Lu harus mencaci maki Nabi Muhammad. Masya Allah. Abu Mu'id kemudian betul dia mencaci maki Rasul. Padahal tadi sudah masuk Islam dan dia hanya keluar dari Islam lagi. Maka ayat ini turun, ya, yaitu surat Al-Furqan ayat 27. Yauma ya'addu az-zalimu ala yadayhi. Nanti di hari kiamat orang-orang yang murtad akan menggigit kedua tangannya sampai berdarah-darah. Lalu mereka mengatakan, yaqul ya laitani ittakhadtu ma'a rasul sabila. Coba dulu kami ikut Nabi Muhammad, gak ikut Umayyah bin Khalaf. Tapi penyesalan sudah tidak boleh. Masih banyak orang yang boleh kayak ini, karena orang murtad juga banyak. 1. Yang kedua, 3 lagi ya. Ada lagi orang yang menyesal waktu di dunia pede, seolah dia adalah orang yang selamat. Tapi saat mereka tahu bahwa betul kiamat itu ada, betul siksa itu ada, mereka menyesalnya luar biasa. Lihat di surat An-Naba ayat terakhir.
Inna andarnakum adaban qariban. Kata Allah, sesungguhnya kami telah memberikan peringatan kepada mereka tentang azab yang dekat, maksudnya hari kiamat. Kalau di Rasul, lisan Rasul-Rasulnya, inna andarnakum adaban qariban. Yauma yamdul mar'u ma qaddamat yadah, yaitu pada hari di mana semua orang akan melihat apa yang diperbuat waktu di dunia. Orang kafir dengan kekafirannya. Dan ternyata orang kafir begitu kiamat datang, mereka baru sadar ternyata benar yang disampaikan Nabi Muhammad, ternyata benar yang disampaikan oleh orang-orang Islam, kiamat itu ada dan kami ternyata kafir. Maka mereka mengatakan, ya ulul kafiru ya laitani kuntu turaba, coba aku jadi debu saja, karena mereka melihat siksa yang teramat dahsyat dan selama-lamanya. Wah, maaf, orang kafir itu disiksanya nggak 1000 triliun tahun, enggak 1 miliar triliun tahun, tapi selama-lamanya. Mereka sadar itu, maka mereka menyesal luar biasa sampai mereka bilang, coba aku jadi debu saja. Karena kalau ada orang-orang yang belum muslim, kita doakan supaya mereka dapat hidayah. Karena kita sayang dengan mereka sebenarnya. Cuman kadang-kadang mereka justru yang kepedean, kita lah yang salah. Saya pernah ceritakan di pengajian subuh, saya pernah punya mahasiswa, dia pintar betul, karena dia ikut pelajaran mata kuliah agama Islam dan kampus memperbolehkan. Setelah ujian akhir semester, nilainya yang paling tinggi dia, bayangkan. Saya harus adil memberikan nilai kepada dia. Maka saya berpendapat ini anak harus saya usahakan agar dia bisa berhidayah. Pas saya ajak diskusi, saya deketin, saya baik-baikin luar biasa. Tapi apa dikata terakhir saya minta pendapat dia, ibu, kamu memandang saya ini sebagai apa? Atau kamu memandang saya seorang muslim itu apa? Pendapat kamu apa? Dia bilang, Pak Bron, subjektif, jangan yang objektif ya, maksudnya jangan tersinggung ya. Tidak, saya tidak tersinggung, kan kita diskusi. Dia bilang, Pak Bron, maaf, di mata saya Bapak dan orang Islam adalah domba-domba tersesat. Oh, begitu. Terima kasih ya. Artinya mereka justru yang menganggap kita tersesat. Tidak apa-apa, kita hormati ya. Tapi nanti di akhirat mereka akan menyesal luar biasa sampai mereka ingin menjadi debu atau tanah yang tidak disiksa. Itu yang kedua. Yang ketiga, mohon maaf, nanti kalau ada malaikat Israel datang, ada lagi golongan orang yang menyesal. Siapa ini? Orang yang waktu di dunia dikasih amanah oleh Allah, harta yang lumayan banyak ya. Mobilnya 3 ya, Jaguar, Fortuner, Alfa, mobilnya 3, rumahnya 3. Istrinya? Belum ngomong. Belum, jangan jadilah semua yang bisa. Jadi kaya dia ya. Tapi rupanya dia memang ya dibisik-bisiki setan kali. Gak usah peduli dah sama janda-janda tua, janda muda aja. Gak usah peduli sama yang gak usah peduli sama itu kan lu yang nyari, lu capek lu, ngapain mikirin yang lain kira-kira begitu. Terus sih berjalannya waktu akhirnya dia tua juga rupanya, mati juga rupanya dia. Ternyata begitu mati, ketika Israel mau mencabut nyawanya, apa dia bilang? Laula khartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas shalihin. Di surat Munafik ayat terakhir. Wahai malaikat pencabut nyawa, minta tolong rekomendasi dari Tuhan, jangan dicabut dulu saya. Kalau saya ditunda, saya tidak dicabut dulu, saya bakal sedekah kemana-mana, kira-kira begitu. Laula khartani ila ajalin fa asaddaqa wa akun minas. Apa kata jawab Allah melalui malaikat tadi? Wala yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Jangankan minta ditunda setahun, semenit saja, sedetik saja, kata Allah tidak bisa. Terakhir ada di surat Al-Mu'minun ayat 100. Ini buat kita yang masih hidup ya. Ada ayat yang luar biasa ayat 99 100 itu. Hatta sehingga jaa ahaduhumul maut, kematian menimpa mereka. Qala rabbi irji'un. Salah seorang di antara mereka yang ada di alam barzakh mengatakan, ya Allah, pulangkan saya ke dunia lagi. La'alli a'malu shalihan fima taraktu. Terhadap apa yang dulu aku tinggalkan waktu di dunia, saya tidak banyak amal soleh. Yang banyak aku tinggalkan itu tadi. Maka aku
berjanji, la'alli amal soleh taraktu, aku akan menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang banyak amal solehnya. Apa jawabnya Allah? Kalla, tidak bisa seperti itu. Innahu wa kalimatun wa qailuha, itu ucapan bibir kalian saja. Wa min waraihim barzakh ila yaumi yub'atsun. Bagaimana mungkin kata Allah, aku kembalikan kamu ke dunia, lu sudah di alam barzakh kok. Kemarin kemana aja teh? Jadi kesimpulannya dua, wasiat saya, almarhum tenang Bang Malik, insyaallah usul khotimah. Amin. Kita yang masih diberi kesempatan, mumpung masih bisa sholat ke masjid, sholatlah ke masjid. Mumpung masih bisa baca Quran, bacalah Quran walaupun berapa ayat. Mumpung masih bisa silaturahim kayak gini nih, datang kalau ada yang undang seperti itu, subhanallah, luar biasa ya. Maka saya kadang-kadang suka aneh kalau ada orang datang diundang nggak datang ke aneh. Ini kan luar biasa berkahnya ya. Ini pahalanya ada 7 nih kalau kita hadir di kayak acara kayak gini. Pahala silaturahim, pahala zikir, pahala doa, pahala ta'awun, saling tolong menolong, dan yang terakhir biasanya paha ayam, biasanya kalau di Jelupang gitu. Kalau di Jelupang biasanya. Jadi ya luar biasa ya. Makanya mumpung masih bisa kita kumpul sekali, mumpung masih bisa ngaji di dunia, ngaji lah kalau subuh ya. Kan kalau dalam bahasa pengajian tutup ya Pak Jaman ya. Pak Jaman kan selalu nanya ini pahalanya lebih gede, nanya terus ya. Adik mau tanya kan bukan pengajian deh. Kata Pak Masa, ada yang mau tanya kan? Kalau orang lagi ngaji. Jadi kesimpulannya dua tadi, insya Allah mudah-mudahan kita yang masih diberikan kesempatan hidup, yang manfaatkan ya. Mudah-mudahan sih kita semuanya umur panjang ya, sehat dari batin dan sebagainya ya. Dan sekali lagi karena kita yang masih hidup diberikan ya tugas untuk mendoakan yang sudah wafat, maka mari kita mendoakan almarhum ya Haji Bakti Mas bin Nasir ya, selain didoakan oleh putra-putrinya, oleh menantunya, dan kita semua orang beriman juga ya, juga untuk mendoakan almarhum. Insya Allah dengan doa-doa kita lebih lagi Allah menyayangi beliau almarhum. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakir hamdan wa yakadu mazid. Amin amin. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa yaqadiyal hajat. Khususnya Allah ila marhum Bakti Mas bin Nasir. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ارفع درجته في حياته وفي موته وفي برزته وفي قبره وفي قبره وفي قبره يا أرحم الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبره حفرة من حفار النيران. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.